Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak muridku Mandua Kota Malang yang sekarang belajar di rumah, marilah kita sekarang membahas tentang materi kelanjutan dari semester kemarin, yaitu sejarah kedatangan Jepang di Indonesia. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Perang Asia Pasifik terjadi pada tanggal 7 Desember 1941 yang diawali dengan serangan Jepang ke pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Jadi kalau Anda pernah melihat film The Last Samurai, setelah adanya restorasi Meiji, perkembangan teknologi yang sangat pesat terjadi di Jepang. Bahkan modernisasi persenjataan dan kemiliteran. Karena pesatnya perkembangan teknologi militer, Jepang menjadi negara yang kuat, adikuasa, dan berusaha untuk mencari tanah jajan yang lebih luas lagi. Nah, dikarenakan Hawaii atau Pearl Harbor itu menjadi semacam batu sandungan, dikhawatirkan menjadi batu sandungan, dan ketegangan antara Amerika dan Jepang itu mulai memanas, maka Pearl Harbor diserang lebih dahulu sebelum Jepang melakukan ekspansi ke negara lain. Pada tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat, Belanda, Inggris mengumumkan perang kepada Jepang sehingga terjadilah Perang Asia Pasifik. Jadi pada waktu itu, setelah penyerangan terhadap Pearl Harbor, Amerika dan sekutunya mengumumkan perang terhadap Jepang. Kronologi masuknya Jepang ke Indonesia. Tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, dan keesokan harinya 12 Januari 1942, komandan Belanda di pulau itu menyerah. Kenapa harus Tarakan yang diserang ketika itu? Karena di Tarakan terdapat tambang minyak yang cukup besar dan itu menjadi target utama daripada Jepang. Tanggal 24 Januari 1942, Balikpapan merupakan sumber minyak kedua juga jatuh ke tangan tentara Jepang. Tanggal 3 Februari 1942, tentara menyerbu lapangan terbang Samarinda. Tanggal 10 Februari 1942, Banjarmasin merupakan tempat yang berhasil diduduki oleh tentara Jepang. Jadi dari Kalimantan itu, dari arah utara itu semakin ke selatan. 14 Februari 1942 diturunkan pasukan payung di Palembang, sudah mulai masuk ke Sumatera. Tanggal 16 Februari Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki oleh Jepang. Imperialisme Jepang sebelum masuk Indonesia diawali pada tahun 1937 dengan menduduki Cina. 3 tahun berikutnya, 1940, Jepang mulai menduduki Vietnam. Kemudian setelah tanggal 8 Desember 42, setelah menyerang Pearl Harbor, sekutu membalas agresi Jepang dengan membentuk pasukan gabungan yang bernama ABDACOM atau American British Dutch Australian Command yang bertugas melawan agresi Jepang di Asia Pasifik, dipimpin oleh Jenderal Darporden. Karena Jepang setelah masuk ke Indonesia, kemudian Belanda kalah. Walaupun jumlah Belanda, Inggris itu di wilayah Asia Tenggara lebih banyak dan mereka menjajah sudah bertahun-tahun, tapi dikalahkan oleh Jepang karena kegigihannya untuk menguasai Asia Tenggara dan juga didukung oleh peralatan militer yang canggih. Kemudian Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat, tanggal 8 Maret 1942 yang disebut Perjanjian Kalijati. Pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari satu pemerintahan tentara ke-16 Angkatan Darat dengan wilayah Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Jadi Indonesia itu dipecah menjadi 3 wilayah. Jadi wilayah pertama, tentara ke-16 Angkatan Darat menguasai Jawa dan Madura. Yang kedua, tentara ke-25 Angkatan Darat menduduki wilayah Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Kemudian
armada angkatan laut menguasai dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, dan pusatnya berada di Makassar. Ketika wilayah tersebut dipimpin oleh kepala staf dengan gelar Gunsekan. Jadi latar belakang yang seperti saya ceritakan tadi, pendudukan Jepang didukung oleh adanya restorasi Meiji atau pembaruan di Jepang, kemudian keinginan Jepang menguasai Asia, mencari bahan baku dan tempat pemasaran. Jadi Jepang ingin menjadi sebuah negara produksi, karena negara produksi itu juga butuh bahan baku. Setelah mendapatkan bahan baku, setelah memproduksi, mereka juga butuh tempat untuk memasarkan. Jepang ingin menjadi negara industri, kemudian Jepang anti terhadap imperialisme barat karena bentuk pemerintahan Jepang itu adalah kerajaan. Tujuan Jepang menjajah Indonesia yaitu Indonesia dijadikan sumber memperoleh bahan baku. Yang kedua, rakyat Indonesia dijadikan kekuatan menghadapi sekutu. Oleh karena itu nanti Jepang akan membentuk barisan-barisan militer atau organisasi-organisasi militer. Di samping itu, tujuan Jepang menyerang Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyedia bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Jadi nanti bahan-bahan pokok itu dipasok, diambil dari Jawa untuk memasok makanan-makanan bagi tentara dan relawan perang. Nah, bisa dilihat peta masuknya itu dari utara masuk lewat Tarakan, kemudian Samarinda, Balikpapan sampai ke Jawa. Kemudian itu yang dari arah timur, dari arah barat itu dari Laut Cina Selatan mulai memasuki Aceh, kemudian Palembang, dan kemudian ke Jawa. Faktor penyebab adanya kerjasama antara tokoh nasionalis dengan Jepang. Jadi setelah Jepang masuk, pemerintah atau tokoh-tokoh Indonesia itu mengadakan kerjasama dengan pertimbangan satu, kemenangan Jepang sebagai negara Asia atas Eropa. Ketika itu terdapat mitos bahwa orang Asia tidak bisa mengalahkan orang Eropa, orang bermata biru itu tidak bisa dikalahkan oleh orang Asia. Nah, mitos itu akhirnya terpecahkan dengan kalahnya Rusia ketika berperang dengan Jepang. Pemerintah Belanda yang sudah tidak bisa meyakinkan para tokoh nasionalis dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi tokoh-tokoh Indonesia tidak perlu lagi dengan Belanda karena tidak ada potensi untuk memberi kemerdekaan bagi Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh Indonesia selama masa pemerintahan selama pemerintahan Belanda banyak ditekan. Pemerintahan Belanda yang non kooperatif dan pemerintahan Jepang yang kooperatif. Jadi tokoh-tokoh Indonesia yang dulu diasingkan, diintimidasi, kemudian dijauhi oleh Belanda, oleh Jepang kemudian didekati, bahkan diberi hak-hak istimewa, contohnya seperti Bung Karno. Adapun organisasi yang diprakarsai oleh Jepang, ya, ada gerakan 3A, kemudian Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, Badan Pertimbangan Pusat atau Chosang-in, Himpunan Kebaktian Jawa atau Hokokai, Majelis Islam Al-A'la Indonesia atau MIAI, Pembela Tanah Air Peta, Gaku Kotai Laskar Pelajar, Heihu Barisan Cadangan Prajurit, Seinen dan Barisan Pemuda, Fujinkai Barisan Wanita, Keibodan Barisan Pembantu Polisi, Jibakutai Pasukan Berani Mati, dan Kempetai Barisan Polisi Rahasia. Nah, organisasi-organisasi ini dibentuk oleh Jepang guna untuk mendukung langgengnya penjajahan Jepang di wilayah Hindia Belanda. Adapun pada waktu itu terdapat banyak perlawanan-perlawanan ya, antara rakyat Indonesia melawan Jepang. Di antaranya ada pemberontakan Peta di Blitar, kemudian ada pemberontakan Tengku Hamid, kemudian ada peristiwa Indramayu tahun April 1944, peristiwa Singaparna, peristiwa Chot Plieng Aceh 10 November 1942, perlawanan Pangsuma, perlawanan Koreri di Biak di Irian Barat,
perlawanan di Pulau Yapen Selatan, perlawanan di Tanah Besar Papua, dan gerakan bawah tanah. Nah, Jepang ketika masuk ke Indonesia awalnya disambut gembira oleh para pejuang kemerdekaan waktu itu, karena pejuang menganggap Belanda ini penjajah yang kolot yang menyengsarakan rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Kemudian ketika datang Jepang dianggap sebagai penolong awal ya, ini awal dianggap sebagai penolong. Jepang juga dianggap sebagai saudara tua karena sesama Asia yang membantu mengusir kolonial Belanda. Namun sesaat setelah Jepang mendarat di Hindia Belanda, ternyata Jepang berbuat yang tak kalah licik dan bengisnya dari kolonial Belanda, bahkan tidak mengenal HAM. Tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia bersedia kerjasama dengan Jepang. Nah, jadi pergerakan nasional di Indonesia yang di materi kita sebelumnya itu semuanya organisasi dihapus, bekasnya Belanda itu semuanya dihapus. Tapi dibuatkan organisasi baru dan tokoh-tokoh pergerakan itu dirayu, diajak kerjasama. Dan mereka bersedia dengan alasan kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 mendorong kebangkitan bangsa-bangsa timur untuk melawan terhadap bangsa barat. Jadi satu kali lagi yaitu kemenangan perang Jepang atas Rusia itu menjadi penyemangat. Yang kedua, percaya bahwa dengan adanya ramalan Joyoboyo bahwa Indonesia akan dikuasai orang-orang Jepang, tapi dengan seumur jagung dan sesudahnya akan mencapai kemerdekaan. Jadi ada suatu ramalan di Jengkar Joyoboyo yang mengatakan bahwa nanti Indonesia atau Nusantara akan dijajah orang pendek bermata sipit dengan membawa tongkat-tongkat tebu hitam atau dalam kacamata cenayangnya ya mungkin itu adalah senapan, tapi karena pada masa kerajaan Kediri belum ada senapan maka menyebutnya dengan tongkat tebu hitam. Kemudian Jepang dianggap telah membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, karena Belanda menjajah sudah ratusan tahun. Kemudian ketika Jepang mengusir itu seolah-olah Jepang menjadi pahlawan. Rakyat menganggap Jepang sebagai saudara tua. Kemudian pada zaman Hindia Belanda kaum nasional selalu ditekan, diburu, kemudian diasingkan dan mengambil sikap non kooperatif terhadap tokoh-tokoh nasional. Nah, untuk mensukseskan ekspansi Jepang, maka banyak taktik, antara lain pertama mengebom Pearl Harbor. Nah, nanti silakan saksikan film Pearl Harbor ya. Untuk memutus kekuatan Amerika Serikat di Asia Pasifik serta memudahkan untuk menguasai wilayah lainnya di Asia termasuk Indonesia. Jadi Pearl Harbor itu dianggap sambungan atau kelilik dalam bahasa Jawa untuk menguasai Asia. Selain itu, untuk menambah kekuatan Jepang juga menggabungkan diri dengan Jerman dan Italia yang juga terlibat dalam Perang Dunia II. Persekutuan itu dikenal dengan sebutan Poros Roberto, yaitu poros Roma, Berlin, dan Tokyo. Jepang mengadakan aksi gempuran-gempuran dalam menguasai wilayah dan akhirnya Jepang pun berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Walaupun keberadaan Jepang di Indonesia tidak lama, namun banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat Jepang di Indonesia, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, semua organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pada masa pendudukan Belanda dibubarkan kecuali MIAI. Nah, karena Jepang ini tidak berani untuk menyentuh organisasi yang berbau agama, terutama agama Islam ya. Makanya MIAI itu tidak dibubarkan oleh Jepang. Bangsa Indonesia boleh aktif berpolitik melalui organisasi pergerakan nasional yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang, seperti Gerakan 3A, Putra, Jawa Hokokai, dan Cho Sang-in. Ini contoh ada Gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Kemudian ada Putra, dibentuk 16 April 1943, tujuannya untuk membentuk atau membujuk kaum nasionalis, sekuler, dan koloni intelektual untuk menyerahkan tenaga pikiran demi mengabdi kepada usaha perang Jepang. Kemudian ada juga Jawa Hokokai yang dibentuk dengan alasan agar rakyat perlu dihimpun tenaganya lahir batin, merupakan organisasi resmi pemerintah. Dalam organisasi ini
potensi politik, ekonomi, dan sosial budaya digabungkan, dipimpin langsung oleh Gun Saikan. Kemudian kaum nasionalis disisihkan, kegiatannya diawasi, komunikasi dengan rakyat dibatasi. Nah, Jawa Hokokai terdiri dari Izi Hokokai, yaitu himpunan kebaktian dokter, Kyoiku Hokokai, himpunan kebaktian pendidik, Fujinkai, organisasi wanita, Kermin Bunka Shiroso, pusat budaya, dan Hokokai perusahaan. Dampak pendudukan Jepang di bidang ekonomi. Jepang mengambil alih semua kegiatan dan pengendalian ekonomi. Sebagai akibatnya, hampir seluruh kehidupan ekonomi lumpuh. Pada masa pendudukan di Hindia Belanda, Jepang mengutamakan penguasaan atas sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Jadi, dengan semua asas ekonomi perang, semua sektor ekonomi dikuasai pemerintah dan perdagangan dimonopoli oleh pihak swasta Jepang. Jepang berusaha menjadikan Indonesia sebagai sumber biaya perang. Hasil bumi seperti beras, gula, teh, daging, kopi, ikan, dan lain-lain dikuras habis untuk menyuplai tentara di medan perang. Dampaknya bagi masyarakat Indonesia yaitu kelaparan, kurang gizi, kekurangan makanan, dan lain-lain. Bahkan untuk pakaian saja mereka juga menggunakan karung goni, lembaran karet, daun-daunan untuk pakaian. Sedangkan makanan mereka sampai memakan keladi, gatal, bekecot, pohon pisang, bagian dalam, dan lain-lain. Itu dampak buruknya. Nah, bisa dilihat bagaimana foto kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Dampak di bidang sosial. Selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat semakin bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya melalui Romusa. Jadi semuanya harus ikut Romusa. Kalau zaman Belanda ikut kerja rodi, zaman Jepang itu menjadi Romusa. Mereka diperlakukan sebagai tenaga budak, tenaganya diperas, diperlakukan sangat buruk, kesehatan tidak dijamin, makanan tidak dicukupi. Bahkan pernah kejadian 3 bulan sesudah Jepang membawa 1.600 heiho dan Romusa ke Pulau Namfur atau Papua, hanya tinggal yang hidup 251 saja. Yang lainnya mati karena kelaparan, atau karena dipotong kepalanya, atau mati karena dipukul, atau sebagian mati dikubur hidup-hidup, atau dipaku ke tanah dan ditinggalkan sampai mati. Jadi yang sakit-sakit itu dibiarkan dikubur hidup-hidup. Nah, begitulah kekejaman Jepang pada waktu itu. Nah, karena Jepang terdesak, maka dibentuklah organisasi-organisasi militer seperti Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Jibakutai, Heiho, kemudian PETA. Itu organisasi-organisasi yang memang dikhususkan untuk membantu Jepang di bidang militer. Nah, segi positifnya, awalnya yang para pemuda dipaksa oleh Jepang dididik, dilatih dalam bidang militer demi kemenangan Jepang melawan Sekutu. Namun ternyata hal ini sangat bermanfaat. Pada masa berikutnya, mereka lah ini yang dijadikan tentara atau menjadi embrio Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dampak di bidang ekonomi, struktur ekonomi rakyat Indonesia rusak. Jepang monopoli hasil bumi, diadakan pengerahan dan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang, diterapkan sistem autarki, yaitu rakyat di semua daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Diambil hasil buminya, tapi mereka untuk kebutuhan sehari-harinya harus memenuhi sendiri. Jepang memonopoli kekayaan alam Indonesia. Di bidang pendidikan, pendidikan mengalami penurunan. Jumlah sekolah pun semakin berkurang. Beberapa sekolah yang ada pada saat itu, ada sekolah umum yaitu SR, sekolah rakyat, lama belajar 6 tahun, SMP lama belajar 3 tahun, kemudian SMA lama belajar 3 tahun. Sekolah guru, ada sekolah guru 2 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun. Di bidang kebudayaan, bahasa Indonesia aktif digunakan sebagai bahasa pengantar. Ini ada dampak baiknya ya di bidang bahasa. Bahasa Belanda dilarang digunakan. Kemudian terbit koran berbahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Film dengan bahasa Belanda dilarang. Diberlakukan tradisi Saikere,
yaitu membukukan badan ke arah matahari terbit sebagai wujud penghormatan Kaisar Jepang dan Dewa Matahari. Kemudian di bidang birokrasi ada Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 28 tentang aturan pemerintah Shu atau karesidenan, yaitu membagi wilayah di Indonesia itu pembagian daerah menjadi 3 pemerintahan militer. Di bidang politik, di masa pendudukan Jepang, organisasi sosial politik dilarang kecuali Majelis Islam A'la Indonesia, dikarenakan majelis itu dijadikan mitra sebab sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Nah, kemudian 1 Oktober Miyai diubah menjadi Masyumi. Di bidang militer banyak memperoleh keuntungan dengan ditekankan pendidikan Seishin atau semangat berjuang, Bushido, kesatria berani mati. Didirikan organisasi militer peta pembela tanah air. Dalam kesatuan ini dikenal pangkat Dai Dancho, komandan batalion, Chu Dancho, komandan kompi, So Dancho, komandan peleton, Bu Dancho, komandan regu, dan Giguyun, prajurit sukarela. Kemudian dibentuk gerakan massa Seinen dan Barisan Pemuda, Seinen Tai, barisan murid-murid SD, Gakukotai, barisan murid SMP, Fujin Seinetai, barisan gadis-gadis, Fujinkai, barisan wanita, Keibodan, barisan cadangan polisi, Heiho, barisan cadangan prajurit, Romusa, barisan pekerja paksa. Kesimpulannya, dampak pendudukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut. Keuntungan, kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi birokrat dibuka lebar karena pada waktu Belanda itu dikuasai atau dimonopoli Belanda. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Belanda dilarang. Status sosial pribumi mengalami kenaikan. Adanya kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan bersekolah. Dengan berdirinya peta, para pemuda dapat memperoleh pendidikan militer dan penanaman jiwa nasionalis. Sedangkan kerugiannya, semua organisasi politik dilarang untuk beraktivitas. Kesengsaraan rakyat karena adanya Romusa, kontrol media cetak dan elektronik yang kuat, alam Indonesia dieksploitasi secara besar-besaran, banyak para pejuang yang dihukum mati, pemerintah Jepang yang kejam karena berbau fasis, kemudian yang terakhir banyak wanita Indonesia yang dijadikan Yukun Ianfu. Sekian murid-muridku, semuanya belajar di rumah, terus jaga kesehatan, salam untuk orang tua di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.